Puji Tuhan, haleluya. Bang, kurang semangat nih kayaknya. Sekali lagi lah, puji Tuhan, Haleluya. ya adik-adik semua yang di rumah, selamat datang kembali di live streaming Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Hari ini kita akan kembali memuji Tuhan. Adik-adik semua sekolah minggu yang di rumah, persiapkan dirinya. Kita mau datang untuk mempermuliakan nama Tuhan di hari ini. Bang, kayaknya kita mau naikkan pujian dulu nih Bang. Kira-kira apa ya Bang ya? Kita naikkan aja Bang pujian lagunya Sungguh Senang di Kebaktian Bang. Ya. Oke, Bang kita naikkan Sungguh Senang di Di Kebaktian. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bersama Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya. Ya, kita ulangi, sungguh senang di kebaktian. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bersama Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya. Sekali lagi, sungguh senang di kebaktian. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bersama Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya. Oke, baiklah adik-adik semua, kita telah mempersiapkan diri, kita telah memuji Tuhan, dan kita akan masuk dalam ibadah. Tetapi sebelumnya kita perkenalan dulu dengan Abang Petra Nathanael Napitu dari sektor Srengsem, dan dengan Abang Yansen Lumeraja dari sektor Pramuka. Baik adik-adik semua, kita akan masuk dalam kebaktian kita. Kita sama-sama lipat tangan dan tutup matanya. Kita masuk dalam doa kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam ibadah kita. Nanti kita berdoa akan dipimpin oleh Abang kita Petra. Kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Semuanya lipat tangannya. Bapakku datang naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita ulangi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita angkat tangan kita pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur Atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan karena Engkau tetap menyertai kami dalam segenap langkah kehidupan kami. Dan untuk itulah Tuhan, saat ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan beserta dengan adik-adik kami semua. Dan semua para anak-anak-Mu Tuhan datang berhimpun untuk memuji memuliakan nama-Mu. Maka terimalah Tuhan segenap pujian kami dan pimpinlah ibadah kami Bapa. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertata dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba atau anak-Mu atau abang kami, Bang Dio, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau Tuhan yang bekerja dalam diri abang kami, supaya firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan dan anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Dan untuk itulah Tuhan kami serahkan segenap doa ini, dan kami bersuka cita karena Engkau telah melawat kami. Dipuji, ditinggikan Kau, dimuliakan Kau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Haleluya, puji Tuhan. haleluya. Kita tes dulu nih. Mana semangatmu? Ini semangatku, Mana semangatmu? ini semangatku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Kita angkat lagu Markas Setan Ku Hancurkan. Bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Markas setan ku hancurkan, Panji Kristus, panji Kristus ku tinggikan. akulah pahlawan. Akulah pahlawan. Setiap hari, Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. sekolah minggu Pentakosta, Sekolah minggu Pentakosta, saksinya Tuhan. sekolah minggu Sekolah minggu Pentakosta, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau, bikin kacau membawa pedang. membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Kita ulangi, markas setan ku hancurkan. Markas setan ku hancurkan, panji Kristus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari, Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. sekolah minggu, Sekolah minggu Pentakosta, saksinya Tuhan. Sekolah minggu Pentakosta, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. membawa pedang. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tambahin lagi deh Bang lagunya Bang ya. Lagu apa dengan nih, Bang, lagu kira-kira? pujian, Saya Bergirang, Mengapa Kau Bergirang. Oh, lagu itu. Abang lagi bergirang nih kayaknya. Iyalah Bang, kan tadi kan kita habis lagi nyanyi pujian, markas setan ku hancurkan. Dan setannya udah hancur dan kita harus Iya, bergirang Bang. Bang ya. Haleluya. Oke, kita angkat pujian, Saya Bergirang, Mengapa Kau Bergirang. Haleluya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya. Kita ulangi lagi Bang, saya bergirang dengan semangat. Haleluya. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang, Ceritakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Bergirang, bergirang, ku selalu bergirang. Bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi, bersaksi dalam cintanya Tuhan. Siang malam, ku selalu bergirang, ku selalu bergirang. Bergirang, ku selalu bergirang. Bernyanyi, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bersaksi, bersaksi dalam cintanya Tuhan. Siang malam, ku selalu bergirang.
Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah Bang, kayaknya seru nih kalau kita naikkan puji-pujiannya menggunakan gerakan nih Bang. Iya ya Bang ya, pakai gerakan ya Bang ya. Nah untuk itu kami ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita undang abang-abang kita di sini untuk membantu dalam gerakan. Bersemangat memuji Tuhan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari lautan, lebarnya lebih dari samudra, tingginya oh tinggi sekali, Lompat. oh tinggi sekali, Lompat. oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus Dalamnya. dalamnya lebih dari lautan, lebarnya lebih dari samudra, tingginya oh tinggi sekali, Lompat. oh tinggi sekali, Lompat. oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, makasih abang-abang udah bantuin. Makasih Udah abang-abang. semangat ini. Wih, abang-abang ganteng semua. Iya. Baiklah adik-adik semua, kita telah memuji Tuhan. Dan abang-abangnya pun udah bersemangat tadi mempersembahkan pujian dan gerakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, tiba saatnya untuk kita semua adik-adik siapkan hatinya, siapkan dirinya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya abang ingatkan dulu, setiap ibadah kan ada persembahannya. Jadi untuk adik-adik semua nanti dikumpulkan ya Bang ya, persembahannya dikumpulkan ke siapa Bang? Dikumpulkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Oke, ke guru sekolah minggu masing-masing. Nah, nanti persembahannya itu adik-adik perbuat untuk Tuhan Yesus. Oke? Baiklah, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut nanti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Dio Pandiangan dengan pujian kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, Menghiasi hati dan jiwaku. ku tak dapat hidup Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, pegang Tuhan. Tanganku Sepanjang sepanjang jalan. kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, Menghiasi hati dan jiwaku. ku tak dapat hidup Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. pegang tanganku Pegang tanganku sepanjang hidup. sepanjang jalan. Kasih Yesus Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah. kasih Yesus membebat Kasih Yesus membebat hati. dalam kasih-Mu. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Puji Tuhan. Baik adik-adik, kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan coba abang sampaikan. Tapi terlebih dahulu
Kita berdoa ya. Adik-adik yang di rumah juga tertib, dilipat tangannya. Kita mau berdoa dulu terlebih dahulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Kita semua lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kasih kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terus memberkati kami, hingga senantiasa kami nikmati berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh memberkati kami. Terlebih Tuhan kami boleh bersuka cita di dalam ibadah kami, yaitu ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya coba sampaikan Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati, Engkau urapi saya Tuhan, sehingga benar-benar apapun yang boleh saya sampaikan, itu benar-benar perkataan firman Tuhan yang hidup, yang memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bagimu segala hormat, pujian dan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik yang ada di rumah, Abang mau perkenalan dulu lah terlebih dahulu kepada adik-adik. Perkenalkan nama Abang, yaitu Abang Dio Nando Pandiangan. Abang mengajar sekolah minggu di Pelindo 2. Nah, pada kesempatan ini Abang akan mencoba sampaikan firman Tuhan kepada adik-adik di rumah, yaitu tentang perbuatan ajaib Tuhan, perbuatan karya Tuhan yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang Tuhan, anak-anak Tuhan pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia. Yaitu judul firman Tuhan, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lainnya. Ya, semuanya buka Alkitabnya, semuanya perhatikan firman-Nya, tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang pertama. Abang baca dari ayat yang ke-29 sampai 34. Mana perikop firman Tuhan, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lainnya. Ya, adik-adik di rumah semuanya dibaca Alkitabnya, jangan ada yang bermain-main, jangan ada yang tidak serius. Abang baca dari sini, adik-adik di rumah semua memperhatikan dan membaca Alkitabnya. Bunyi firman Tuhan, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, firman Tuhan ini adalah perbuatan Tuhan yang ajaib, ya kan? Sebuah perbuatan Tuhan yang luar biasa yang dialami oleh ibu mertua Petrus. Adik-adik sendiri di rumah pada tahu kan siapakah Petrus ini? Petrus ini adalah murid dari Tuhan Yesus. Dan kalau ibu mertua berarti kalau ibu mertuanya ini berarti ibu dari istri Simon Petrus, ya kan? Nah, ibunya ini dikatakan firman Tuhan mengalami sakit. Dan sakitnya itu sakit demam. Adik-adik di rumah tahu kan penyakit demam itu seperti apa? Kalau sakit demam itu biasanya nih kan, kepalanya sakit, badannya panas biasanya kan. Kalau misalnya dipegang, panas, itulah biasanya. Kalau misalnya penyakit demam ini orangnya biasanya lemas, paling bisa tidur di tempat tidurnya ya. Seperti contohnya Ibu Petrus inilah. Nah, ini lihat adik-adik bagaimana Ibu Petrus ini terbaring di tempat tidurnya. Kan karena sakit demamnya. Karena dikatakan dia penyakit demam. Kalau di kitab yang lain, Ibu Petrus ini demamnya sangat tinggi. Artinya panasnya mungkin sangat tinggi. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia terbaring lemas.
Lalu kata firman Tuhan di sini dikatakan, ketika Tuhan Yesus mendengar ibu Petrus ini sedang sakit, lalu mereka datang dan meminta Tuhan Yesus supaya menyembuhkan ibu Petrus ini. Ya, coba lihat adik-adik di rumah, bagaimana kondisi ibu mertua Petrus ini. Dia terbaring, lemas, tidak mampu berbuat apa-apa karena penyakit demamnya tadi. Lalu murid-murid Tuhan Yesus ini memanggil Tuhan Yesus supaya ibu Petrus ini disembuhkan. Disembuhkannya seperti apa? Kita lihat lagi gambarnya deh. Nah, lihat. Dia masih terbaring, ibu mertua Petrus ini masih terbaring tuh. Masih lemas. Lalu Tuhan Yesus memegang tangannya, dipegang tangannya. Apa yang terjadi kepada ibu mertua Petrus ini adik-adik? Sembuhkah ataukah masih terbaring? Pastinya sembuh. Kita lihat lagi deh gambarnya nih. Nah, ini ketika Tuhan Yesus memegang tangannya. Lihat, mukanya cemberut, sedih. Namanya orang sakit kan adik-adik. Bagaimana orang sakit itu? Pasti mukanya cemberut, sedih. Tetapi ketika disembuhkan, nah mukanya langsung ceria, senang. Karena dia sudah sembuh. Bahkan dia boleh kuat untuk menyediakan makanan dan minuman. Tuh, dia langsung sehat, dia langsung menyediakan makanan dan minuman, melayani mereka yang ada di rumahnya. Lihat tuh, kalau istilahnya sekarang mungkin dibilang marhobas deh. Ibu mertua Petrus ini sudah sehat. Di sini dikatakan tadi kan, ia langsung sembuh dan langsung melayani mereka. Luar biasa kan? Ajaib Tuhan Yesus itu kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Apa yang tadinya dia lemah, tadinya dia tidak mampu berbuat apa-apa, tapi dia boleh sembuh. Bahkan langsung seketika sembuh, dia langsung kuat seperti lihat gambarnya, langsung bisa megang piring tuh, langsung bisa melayani orang yang ada di rumahnya itu, disediakan makanan. Berarti ibu mertua Petrus ini pun ketika sudah sembuh, ibu mertua Petrus ini tetap melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Tidak lantas langsung, saya masih sakit nih, baru sembuh. Nantilah, beres-beresnya nantilah ikut melayaninya. Kan saya masih baru sembuh. Tetapi apa yang dilakukan ibu mertua Petrus ini? Dia ikut melayani mereka, menyediakan makan dan minuman. Itulah kalau anak-anak Tuhan, kalau anak-anak orang percaya itu, anak-anak yang takut akan Tuhan itu, ketika mereka menikmati perbuatan Tuhan, mereka akan tahu bersyukur. Bersyukurnya lewat apa? Tentunya adik-adik, tentunya dengan melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan banyak lagi. Berdoa contohnya, apalagi itu baca firman, melakukan yang baik, terus rajin ibadah, iya kan? Nah, inilah yang dilakukan ibu mertua Petrus. Dan setelah itu, apa kelanjutannya adik-adik? Setelah kejadian itu, dikatakan lagi, oleh karena kejadian itu, banyak orang yang mendengar bahwa ada mujizat di situ, sehingga orang-orang ada di kampung itu, di kota itu, berkerumun. Coba lihat, berkerumun di rumah ibu mertua Petrus ini. Lihat, bayangkan, waktu tengah malam katanya, setelah matahari terbenam, orang-orang berkerumun di depan pintu rumah ibu mertua Petrus ini. Bagaimana, lihat tuh, karena mereka mau menikmati mujizat Tuhan juga. Ada orang yang sakit datang, berbagai macam sakit apa datang. Ada juga katanya, di sini dikatakan ada yang kerasukan setan. Mereka pun datang ke tempat itu. Mereka ingin mengalami perbuatan Tuhan, di mujizat Tuhan. Lalu orang-orang di sini yang datang-datang ini, apakah disembuhkan? Kalau kita baca, nih. Nah, orang itu diletakkan tangannya, misalnya mungkin sakit. Tadinya itu ada yang tidak bisa berjalan, ada yang lemas, gambar-gambarnya kan. Lalu ketika Tuhan Yesus meletakkan tangannya, mereka ini pulang dengan kesembuhan. Ada lagi, anak-anak mungkin. Nah, anak-anak yang dibawa ibunya. Nah, mungkin dia lemas atau sakit apa, demam atau yang lain. Ketika dibawa kepada Tuhan Yesus, mereka disembuhkan. Lihat tuh,
ada bermacam lagi orang yang sakit. Nah, kalau kita lihat kejadian ini, adik-adik, bagaimana perbuatan Tuhan, mujizat Tuhan yang dialami ketika Tuhan Yesus melayani dalam dunia. Mungkin mereka menikmati segala perbuatan Tuhan. Ada mungkin orang adik-adik yang berkata, itu kan zaman dulu bang. Itu kan zaman Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia bang. Kalau sekarang emang Tuhan Yesus masih ada? Kan gak ada. Nah mungkin ada adik-adik yang berkata demikian. Tetapi ingat nih, ada sebuah firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkata demikian. Ya, nih Ibrani 13 ayat 8. Apa bunyinya di sana? Kata firman Tuhan di sana, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya, kalaupun Tuhan Yesus Kristus waktu dulu-dulu dapat melakukan mujizat, sekarang pun Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Lewat apa? Coba lewat apa? Tentunya lewat berdoa. Kita dengan doa, contoh kalian misalnya di rumahnya nih ada sesuatu sakit, datang bapaknya atau mamanya, ayo kita berdoa. Nah apalagi sekarang udah diperlengkapi dengan minyak doa, dipakai minyak doa, dioleskan. Lalu dalam persekutuan berdoa bersama-sama, baik orang tuanya, bapak sama mamanya, adik-adik semuanya berdoa. Lalu dengan sepakat berdoa meminta kepada Tuhan, contoh mendoakan sakit lewat minyak doa. Lalu tiba-tiba ada yang instan langsung disembuhkan, ada juga yang mungkin berangsur-angsur disembuhkan. Tetapi bagaimana? Harus tadinya kita mau dibawa ke dokter, tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, kita menikmati mujizat Tuhan. Sungguh ajaib tentunya kan adik-adik. Ya, karena Tuhan Yesus Kristus tetap sama, baik Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Itu firman Tuhan adik-adik. Tetapi firman Tuhan ini berlaku kepada orang-orang yang setia dan takut akan Tuhan. Nih, abang baca lagi nih firman Tuhan nih. Di dalam kitab Mazmur 145 ayat 19. Nih kata firman Tuhan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengar teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Sekali lagi baca dengan nantang di rumah, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengar teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Itu firman Tuhan, adik-adik di rumah. Artinya Tuhan itu mau melakukan bahkan memberikan mujizatnya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan artinya apa? Ya pastinya tidak menjadi anak yang bandal kan, tidak menjadi anak yang nakal, tapi anak yang rajin beribadah, turut orang tua, rajin berdoa, ya kan? Ketika disuruh orang tua ya mau, ya kan? Bukan lantas melawan orang tua, tetapi orang yang takut, anak yang takut akan Tuhan. Sehingga apa katanya? Maka mereka akan didengar, teriakan mereka akan didengar Tuhan minta tolong. Minta tolong misalnya kita berdoa, contoh adik-adik yang mau lulus SD atau mau masuk SMP, berdoa sama Tuhan supaya masuk SMP yang favorit. Tetapi kalau misalnya kalian tidak rajin ibadah, tidak rajin berdoa, bagaimana kita mau berdoa sama Tuhan? Contohlah kita minta sama bapak sama mama misalnya. Misalnya si abang bilang bikin contoh, misalnya si Tian lah contoh ya. Si Tian ini mau minta HP deh sama minta HP karena memang kan lagi perlu sekarang HP katanya untuk sekolah online. Dia ini minta sesuatu sama mamanya. Tapi dia melawan. Disuruh mamanya nggak mau, disuruh bapaknya juga nggak mau. Tentunya mamanya sama bapaknya kan akan susah ngasihnya. Tapi kalau misalnya si Tian ini rajin, kalau misalnya disuruh, Tian ambil dulu itu, iya mak,
Tian, ayo tuh bantu bapak. Iya pak. Anak saya ini pintar. Ketika nanti Tian minta sesuatu, Pak, saya mau minta HP loh Pak untuk sekolah, keperluan sekolah. Iya iya nak, nanti papa akan berikan. Iya kan? Karena si Tian ini tadi mau turut kepada orang tuanya. Tapi kalau nggak turut ya gimana? Kamu mau minta sesuatu sama bapak. Kemarin aja papa suruh. Kamu bilang, nantilah pak, malas, capek. Nah, pasti begitu jawaban orang tua. Kalau misalnya kalian tidak turut kan. Nah, begitu juga kita kepada Tuhan. Kalau misalnya kita tidak rajin ibadah, tidak rajin berdoa, kalau misalnya lagi ibadah ya main-main, terus toel-toel kawannya, gimana? Mau minta sesuatu sama Tuhan kan? Tapi kalau misalnya kita rajin, ketika kita mau menyembah Tuhan, ketika beribadah ya beribadah tepuk tangan dengan semangat, tanpa harus disuruh-suruh, ya kan? Pastinya kan, karena firman Tuhan udah menjamin adik-adik, kalau orang-orang yang takut akan Tuhan itu segala sesuatunya dijamin. Bahkan masa depannya pun akan dijamin Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena dia takut akan Tuhan. Itulah yang diinginkan baik orang tuanya, baik guru-guru sekolah minggu, pelayan-pelayan sekolah minggunya di sini, mengharapkan semua adik-adik ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, terlebih percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang sanggup melakukan mujizatnya, iya kan? Sehingga ada persoalan, ada masalah, ketika kita datang, saya mau berdoalah sama Tuhan, ini masalah saya. Adik-adik di rumah masih kecil pun harus belajar seperti itu, menyerahkan sesuatu dan berdoa kepada Tuhan. Mungkin adik-adik bilang, saya kan masih kecil, belum ada ya yang didoakan. Belum tentu, emang orang tua kalian nggak didoakan? Pastinya kan didoakan. Lewat kita berdoa, maka itulah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu makanya itu yang diharapkan baik orang tua, semua pelayan sekolah minggu, bahkan kalau misalnya nih lagi di ibadah, misalnya ada kelahiran anak di rumah tangga baru kan, misalnya dalam permohonan doanya ditulis, pasti intinya dibikin menjadi anak yang takut akan Tuhan. Iya kan? Permohonan doanya itu langsung tertulis, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Karena apa? Itu tadi yang Abang bilang. Kalau anak yang takut akan Tuhan, pasti dia menjadi anak-anak yang baik, masa depannya pun cerah. Ya kan? Bahkan segala sesuatunya dijamin oleh Tuhan karena mereka takut akan Tuhan. Kalaupun ada masalah ketika orang takut akan Tuhan, dia larinya kepada siapa? Larinya kepada Tuhan dengan berdoa. Karena Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat dan perbuatannya yang ajaib luar biasa. Ya kan adik-adik? Iya, semua adik-adik harus dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jangan ada lagi yang bermain-main, jangan ada lagi yang menganggap sepele tentang ibadah, jangan ada lagi yang menganggap sepele tentang firman Tuhan ketika diajarkan, tetapi boleh dengan sungguh-sungguh mengikuti apa yang disarankan orang tua, baik pelayan sekolah minggu. Ya adik-adik di rumah ya, mungkin hanya ini saja yang Abang boleh sampaikan lewat firman Tuhan yang boleh Abang sampaikan kepada adik-adik di rumah. Biarlah firman Tuhan ini memberkati adik-adik di rumah supaya menjadi anak-anak yang tentunya tadi Abang bilang takut akan Tuhan ya, dan percaya kepada Tuhan karena Tuhan Yesus kita itu Tuhan Yesus yang luar biasa. Oh iya deh, lupa Abang adik-adik, kalau kita ada ayat hafalan. Nah Abang jelasin nih, ayat hafalannya dicatat di rumah, ditandain Alkitabnya ya, Mazmur 106 ayat 1. Nah, coba buka Alkitabnya. Udah dapat semua? Mazmur 106 ayat 1. Wah, yang untuk anak kecil ya, itu hanya ayat 1a. Bunyinya, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah, itu untuk anak kecil. Tapi yang anak besar
semua satu ayat sampai haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu harus semuanya dihafal. Untuk anak balita tadi cuman sampai sebab Ia baik ya. Semua adik-adik di rumah jangan lupa untuk menghafalnya. Baik adik-adik, untuk aktivitasnya nih minggu ini nanti kita akan kumpulkan dan aktivitasnya akan dijelaskan oleh Kakak Dosma. Kakak Dosma, ini kayak persilahkan. Puji Tuhan. Wah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa ya. Tentang ibu mertua Petrus yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Enak sekali adik-adik ya kalau kita dekat sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Kalau bahasa Inggrisnya Tuhan Yesus baik atau Tuhan baik itu apa coba adik-adik? God is good ya. God is so good. Nanti adik-adik yang anak kecil dan juga anak batita, nanti ada nyanyiannya ya. Oke adik-adik, hari ini kakak mau terangkan aktivitas untuk sekolah minggu hari ini. Nah adik-adik, nanti adik-adik di rumah akan mendapatkan aktivitas dari sekolah minggu. Nanti di sini aktivitasnya ada yang gambar tanda salib ya. Jadi nanti tanda salib ini nanti adik gunting ya. Kalau sudah digunting nanti dia jadinya seperti ini kalau sudah digunting. Ya, kalau sudah digunting seperti ini nanti ya. Oke, nanti adik-adik juga nanti akan mendapat huruf-huruf seperti ini. Lihat ya, seperti ini huruf-hurufnya. Ada huruf G, D, L, V, kemudian nanti huruf-huruf ini nanti adik-adik gunting ya, digunting. Kemudian nanti adik-adik juga akan mendapat lambang hati ya. Terus dapat juga nanti di sini ada huruf E ya. Oke, adik-adik kakak dibantu sama kakak Hotma ya. Nah nanti setelah digunting tadi tanda salibnya ini, nanti tanda salib ini diberi huruf-huruf ya. Nanti di sini coba kakak Hotma lihat. Nanti di sini yang paling kanan diisi dengan huruf G. Tempelin aja kak, nggak apa-apa kak, udah ada double tipnya kak. Boleh ditempel pakai double tip, boleh juga ditempel pakai lem ya adik-adik ya. Oke, terus tengah-tengahnya nanti di sini ditempel dia dengan lambang hati ya adik-adik. Nah seperti itu. Oke, terus lanjut. Nanti di sini yang paling sebelah kiri itu nanti ditempel dia dengan huruf D ya, dengan huruf D. Oke, coba kalau dibaca seandainya ini tanda hati ini dia seperti huruf O ya, mirip ya. Jadi ini tulisannya adalah dibaca dia dengan God ya. Oke, yang paling atas nanti dia diisi dengan huruf L. Nah, ini ada huruf L-nya. Huruf L. Oke, huruf L Kak. Setelah huruf L, nanti di bawah lambang hati, nanti di situ ada huruf V. Huruf V ya. Oke. Kemudian paling akhir itu nanti dia diberi huruf, ditempel dengan huruf E. Huruf E. Iya, seperti itu. Nanti nempelnya yang rapi ya. Nanti kalau dia rapi, coba ini pegang Kak. Kalau rapi seperti ini dia. Ya, kalau kita baca dari atas ini love. Love artinya kasih ya. Terus ini God, Tuhan ya. Jadi Tuhan itu sangat maha pengasih karena dia mau memberikan apapun yang diminta oleh orang-orang yang takut sama dia ya, sama Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, nah setelah nanti ditempel seperti ini Kak taruh sini aja Kak, yang ini oke. Nanti oke di sini dipegang begini. Ya, nanti kalau dia untuk anak kecil, nanti waktu pegang seperti ini, dia sambil bernyanyi. Nanti buat video ya adik-adik ya, tidak dipoto tapi dibuat video. Nanti nyanyi, lagunya simple banget, sambil pegang begini nyanyi. Boleh pakai musik atau digitarin papa mamanya, kalau mamanya bisa gitar ya, atau papanya bisa main gitar. Nanti lagunya, God is so good, God is so good. God is so good to me. Ya, jadi suara kakak
jelek banget ya, tapi nanti suara adik-adik pasti bagus ya. Oke, nanti sambil megang ini, sambil nyanyi, boleh kepalanya begini. Senyum ya adik-adik ya. Terus untuk anak yang besar dan tengah, ini tadi untuk anak balita atau anak kecil dengan batita. Tapi kalau untuk anak tengah sama untuk anak besar, pegang juga seperti ini. Tapi dia nggak nyanyi. Dia cukup menyebutkan ayat hafalannya. Tertulis di mana tadi coba ayat hafalannya? Tadi disampaikan Abang Dio loh. Iya, di Mazmur 106 ayat 1. Ya, Mazmur 106 ayat 1. Nanti bunyinya adalah sambil pegang seperti ini, dibilang, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah itu dia ayat hafalannya untuk anak besar dan anak tengah. Itu nanti di videoin semuanya. Kalau sudah di videoin, kirim ke guru-guru sekolah minggunya biar minggu depannya lagi adik-adik nanti bisa melihat, oh itu aktivitas saya minggu yang lalu. Ya, oke, demikian adik-adik aktivitas untuk minggu ini. Semangat mengerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Kakak Hotma. Puji Tuhan. Ya, baik adik-adik yang ada di rumah, kita mau berdoa setelah kita dengarkan firman Tuhan dan juga setelah mendengarkan seluruh aktivitasnya supaya besok minggu depan dikumpulkan, kita mau berdoa. Semuanya adik-adik di rumah berlutut, kita mau menyembah Tuhan, habis itu kita berdoa. Semua adik-adik di rumah juga dengan sikap berdoa, jangan ada yang bermain-main. Kita mau menyembah Tuhan dengan pujian baru deh kayaknya. Mudah-mudahan adik semua boleh lihat teksnya ya. Ya, kita angkat pujian sesuai dengan firman Tuhannya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Semuanya kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat segala kasih dan kebaikan Tuhan.
Pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib terus memberkati kami, sehingga kami terus nikmati Tuhan sebagaimana Tuhan perbuatan-Mu yang luar biasa memberkati kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang boleh kami dengarkan itu boleh tertanam semua dalam hati adik-adik kami semua, sehingga mereka menjadi anak-anak yang benar-benar takut akan Engkau dan percaya akan segala perbuatan Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan, sehingga mulai masa kecil mereka Tuhan, mereka boleh menyerahkan hidupnya untuk tetap takut akan nama-Mu ya Tuhan. Berkati semua adik-adik kami yang ada di rumah, berkati seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitas mereka, mari Tuhan Engkau tutup balut, bungkus balut dengan kuasa darah-Mu yang hidup, sehingga mereka tetap berpelihara di dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati pendidikannya dan buatkan mereka boleh berhasil di dalam segala sesuatunya. Dua Tuhan, orang tuanya Tuhan, Engkau berkati orang tua kami, semua Engkau berkati Tuhan. Berkati dengan usaha mereka Engkau berkati, dan biarlah Tuhan yang memberkati sehingga kami pun boleh tetap bersuka cita di dalam kami menyembah Tuhan. Juga kami pelayan-pelayan sekolah minggu-Mu Tuhan Engkau berkati, berikan tetap kami hikmat, pengurapan dan kepandaian dari Tuhan, sehingga kami boleh mendidik anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ya Tuhan seluruh persembahan kami, inilah Tuhan yang seluruh persembahan pujian kami. Biarlah Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan di dalamnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita masuk dalam doa kita yang terakhir. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian bergirang kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah yang berlindung pada, takutlah akan Tuhan, Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. tak kekurangan sesuatu yang singa-singa muda. Singa muda merana kelaparan, Singa-singa muda, singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan sesuatu yang singa-singa muda. Singa muda merana kelaparan, singa muda merana kelaparan, Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan sesuatu yang baik. Baik adik-adik, selamat jumpa lagi di minggu depan dalam ibadah sekolah minggu online. Puji Tuhan. Haleluya.